Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah praktik pemeriksaan akuntansi, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Aditya Riki Nugroho SE MAK. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Agus Supriyatin, Catur Sujiati, Risma Afifah, Rohdina Tais, yaitu diri saya sendiri, dan Tubagus Hidayatullah. Kami di sini akan menjelaskan materi akuntansi siklus pendapatan. Dan di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang pentingnya siklus pendapatan dalam audit. Siklus pendapatan merupakan aktivitas fundamental dalam laporan keuangan yang melibatkan pertukaran barang dan jasa. Audit siklus ini sangat penting untuk memastikan keandalan informasi dan mencegah kesalahan material. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aktivitas utama dalam siklus pendapatan. Siklus pendapatan mencakup penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan seperti potongan dan penghapusan piutang yang menjadi fokus utama dalam proses audit untuk menjamin keandalan laporan keuangan. Selanjutnya ada transaksi dan akun terlibat, yaitu ada penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, kemudian ada penerimaan pembayaran dari pelanggan dalam bentuk kas, kemudian ada pengembalian barang yang mempengaruhi pendapatan, selanjutnya ada piutang usaha yang perlu dicatat dan dikelola, dan yang terakhir ada akun pendapatan sebagai pengakuan transaksi. Selanjutnya tujuan audit siklus pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, occurrence, memastikan transaksi yang dicatat benar-benar terjadi. Yang kedua, completance, menjamin semua transaksi dicatat tanpa yang tertinggal. Yang ketiga, akurasi, memastikan informasi yang dicatat akurat dan tepat. Serta pemahaman bisnis terkait pentingnya memahami klien dan pengendalian internal. Seperti 1. Kapasitas klien. Memahami kapasitas klien membantu auditor menilai kelayakan dan risiko yang mungkin dihadapi saat melakukan audit siklus pendapatan. Memastikan bahwa audit dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, analisis pasar. Pengetahuan tentang pasar membantu auditor memahami kondisi dan dinamika yang mempengaruhi pendapatan klien, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada hasil audit yang diharapkan. Yang ketiga, pelanggan dan risiko. Memahami pelanggan dan risiko inherent dalam siklus pendapatan penting dalam merancang prosedur audit yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pengendalian internal. Komponen dan aktivitas pengendalian internal dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup struktur organisasi dan budaya yang menunjang integritas, menilai risiko, serta menetapkan kontrol yang efektif dalam siklus pendapatan untuk mencapai tujuan audit. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan identifikasi dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan, serta penetapan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang baik harus mampu mencatat, melaporkan transaksi secara akurat dan tepat waktu, serta mendukung pengendalian internal dalam mengelola pendapatan untuk mencegah salah saji tersebut. Selanjutnya ada prosedur audit dan resiko. Pengujian substantif dan konfirmasi piutang usaha sangat penting untuk memastikan keberadaan dan kelengkapan informasi keuangan. Prosedur ini membantu auditor menilai risiko inheren dan memastikan akurasi laporan keuangan. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Pemahaman mendalam mengenai siklus pendapatan dan pengendalian internal sangat penting.
prosedur audit yang tepat memastikan keandalan laporan keuangan serta mencegah adanya salah saji material yang signifikan. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah praktik pemeriksaan akuntansi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Aditya Riki Nugroho, SEMAK. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Agus Supriyatin, 2 Catur Sujiati, Risma Afifah, Rohdi Natais yaitu diri saya pribadi, dan Tubagus Hidayatullah. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Saya sendiri akan menjelaskan latar belakang dari materi tersebut. Latar belakang dari materi tersebut adalah dalam kegiatan operasional perusahaan, perolehan dan pembayaran aset tetap merupakan bagian penting dari siklus akuntansi yang memerlukan pengawasan ketat. Proses ini melibatkan berbagai transaksi seperti pembelian, penerimaan barang, pengakuan kewajiban, hingga pengeluaran kas. Setiap tahapan harus didukung oleh dokumen yang sah serta sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan keandalan informasi keuangan. Pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran aset tetap bertujuan untuk menilai apakah prosedur perusahaan telah berjalan sesuai prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku. Dengan memahami sistem pengendalian internal dan melakukan uji pengendalian substantif, auditor dapat memastikan bahwa transaksi dicatat secara akurat, lengkap, dan sesuai periode yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dokumen dan pengendalian intern perolehan. Yang pertama, dokumennya adalah permintaan pembelian atau purchase requisition. Yang kedua ada order pembelian atau purchase order. Selanjutnya untuk pengendalian internalnya, yang pertama ada otorisasi pembelian sesuai kepentingan perusahaan, pengajuan order pembelian yang pre-numbered. Yang ketiga ada pemisahan tanggung jawab otorisasi dan penerimaan barang. Selanjutnya ada fungsi penerimaan barang dan jasa, yaitu dokumennya ada laporan penerimaan barang atau receiving report. Pengendalian internalnya bagaimana? Yang pertama ada pengawasan fisik atas barang, yang kedua ada verifikasi deskripsi jumlah kondisi barang, yang ketiga ada pegawai penerimaan harus independen dari gudang dan akuntansi. Selanjutnya ada fungsi pengakuan kewajiban. Yang pertama dokumennya adalah jurnal perolehan, nota debit, faktur pemasok, dan voucher. Pengendalian internalnya yang pertama dengan dokumen dan catatan yang memadai. Selanjutnya ada pengecekan independen, dan yang ketiga ada pemisahan fungsi pencatatan dan akses kas. Selanjutnya, fungsi pemrosesan dan pencatatan kas. Dokumen yang dibutuhkan seperti cek dan jurnal pengeluaran kas. Untuk pengendalian internal, penandatanganan cek oleh pihak berwenang, pemisahan fungsi penandatanganan dan hutang usaha, pengawasan atas cek dan dokumen pendukung. Akun dan jurnal terkait dibagi menjadi 2. Akun terkait seperti 1. Persediaan, 2. Aset tetap, 3. Beban dibayar di muka, 4. Peningkatan sewa guna, 5. Utang dagang, 6. Beban manufaktur, 7. Beban penjualan, 8. Beban administrasi, 9. Kas, 10. Diskon pembelian, serta 11. Retur pembelian. Jurnalnya seperti pembelian tunai dan kredit, pembayaran uang muka, potongan dan retur pembelian, pelunasan utang. Prosedur pencatatan yang baik
diperlukan untuk mencatat setiap transaksi dengan tepat, termasuk pembelian tunai, pembayaran utang, dan rekod pembelian. Prosedur audit utama memahami pengendalian internal dalam siklus pembelian sangat penting untuk mengurangi resiko kesalahan dan penipuan. Proses ini melibatkan penggunaan flowchart, kuesioner, dan walkthrough untuk mengevaluasi efektivitas kontrol yang ada. Melalui metode ini, auditor dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Materi selanjutnya, prosedur audit tambahan. Prosedur audit tambahan meliputi analisis yang cermat terhadap transaksi, termasuk perbandingan saldo dan evaluasi daftar utang. Risiko yang muncul seperti volume transaksi tinggi dan pembelian tidak diotorisasi dapat menyebabkan masalah pencatatan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prosedur audit yang ketat guna meminimalkan potensi kesalahan. Lalu, kertas kerja audit. Kertas kerja audit memainkan peran penting dalam proses evaluasi dan pengujian transaksional. Prosedur audit awal dan analitik membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi risiko. Melalui pengujian itu, auditor dapat memastikan integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Proses stok opnam. Stok opnam adalah proses penting dalam pengelolaan aset tetap yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan kontrol. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa catatan akuntansi sesuai dengan realita fisik dan mencegah kesalahan atau kecurangan, sehingga menjaga integritas laporan keuangan. Selanjutnya, pentingnya pengendalian intern. Pengendalian intern yang kuat dan prosedur audit seluruh sangat penting dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dan transparan, serta mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Implementasi yang konsisten diperlukan untuk keberhasilan audit. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, siklus pendapatan mencakup seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa serta penerimaan kas dari pelanggan. Dalam audit, siklus ini bertujuan memastikan bahwa seluruh transaksi pendapatan dan piutang dicatat secara benar, lengkap, akurat, dan sesuai dengan hak serta kewajiban perusahaan. Auditor harus memahami bisnis dan industri klien, menilai materialitas dan resiko inheren, serta mengevaluasi pengendalian internal untuk mencegah salah saji pendapatan. Proses audit dilakukan melalui pengujian substantif dan prosedur analitis, termasuk informasi piutang, pemeriksaan dokumen penjualan, dan pengujian visa batas. Pengendalian yang baik atas penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan pendapatan dan piutang yang wajar, dapat dipercaya, dan sesuai standar akuntansi PSAK dan SPAP. Mungkin itu saja dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.